Pemaparan tradisi dan budaya Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafita Nurianti dari kelas 9E. Berada saya di sini adalah untuk memaparkan terkait tradisi dan budaya yang ada di Sumatera Utara. Sebelumnya, apa sih tradisi dan budaya itu? Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan budaya merupakan arsitektur yang menjadi inspirasi untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan agar generasi masa kini dapat melangkah lebih baik, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Setelah ini saya akan memaparkan lebih rinci terkait tradisi dan budaya yang ada di Sumatera Utara. Upacara Pahombo. Tradisi ini ditemukan di Desa Bawontalwo, Kabupaten Nias. Tradisi Pahombo diwariskan turun-temurun pada anak laki-laki. Namun, tidak semua anak laki-laki sanggup melakukan tradisi ini. Meskipun telah dilatih sejak kecil karena para pemuda harus melompati batu setinggi 2 meter untuk mewujudkan bahwa mereka pantas disebut laki-laki dewasa secara fisik. Masyarakat Nias percaya bahwa selain latihan ada unsur magis dari leluhur untuk seseorang yang berhasil melompati dengan sempurna. Upacara Mengongkol Holi. Mengongkol Holi adalah tradisi mengungkapkan kembali dan memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, tulang belulang itu dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih layak. Tradisi ini sendiri sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang suku bangsa Batak. Uniknya, tradisi suku Batak Toba ini biasanya dihadiri jika seorang anggota keluarga masih dikunjungi lewat mimpi oleh seorang anggota keluarga yang telah meninggal. Biasanya, pembongkaran makam dilakukan langsung beberapa makam oleh masing-masing anggota keluarga. Ketika sudah digali, tulang belulang disatukan dalam satu bangunan tubuh, lalu para anggota keluarga akan membersihkan dengan jeruk nipis. Setelah dibersihkan, tulang belulang tersebut dimasukkan ke dalam peti yang baru. Budaya benda. Pakaian adat suku Batak Toba. Pakaian adat yang digunakan oleh suku ini pun sangat khas dikarenakan menggunakan jenis kain yang berbeda, yaitu kain hasil tenungan yang diberi nama dengan kain ulos. Pakaian adat pria dari suku Batak Toba bagian atas disebut sebagai ampe-ampe, sementara bagian bawahnya disebut dengan singkot. Sedangkan perempuan bagian atasnya disebut hoba-hoba dan bagian bawahnya disebut dengan hain. Pakaian adat suku Karo. Suku Karo memiliki kain khusus yang terbuat dari tintalan kapas yang disebut dengan wisgara. Wisgara artinya kain merah dikarenakan proses pembuatannya menggunakan kain merah. Para pria dari suku Karo pada umumnya menggunakan dasi dilengkapi dengan dasi lalu dilapisi dengan kain wisgara. Rumah adat Sumatera Utara. Rumah adat Sumatera Utara terdiri dari beragam jenis, salah satunya ialah rumah bolong. Rumah dengan ketinggian 1,7 meter ini banyak dibangun sebagai tempat tinggal masyarakat suku Batak. Rumah adat ini kemudian berbentuk rumah panggung dengan tujuan bagian kolongnya sebagai tempat pemeliharaan hewan ternak. Rumah adat bolong memiliki beberapa jenis seperti rumah bolong Toba, rumah bolong Pak-Pak, rumah bolong Karo, rumah bolong Simalungun, rumah bolong Mandailing, hingga rumah adat Bolon Angkala. Rumah Bolon sering disebut juga dengan rumah Borga yang menjadi simbol keberadaan masyarakat Batak di daerah tersebut. Ciri khas rumah Bolon diantaranya ada pada rumah berbentuk persegi panjang, layaknya rumah panggung dengan banyak tiang penyangga setinggi 1,75 meter. Budaya Tabenda Sumatera Utara. Tari Maenen merupakan tari tradisional dari Pulau Nias. Tari Maenen ditarikan pada perayaan hari-hari besar Geda Jawi. Tari Tortor. Tari Tortor merupakan tarian tradisional dari suku Batak. Tortor adalah seni tari dengan menggerakkan seluruh badan dan dituntun oleh irama gendang atau musik. Tari Tortor menyampaikan makna dari setiap gerakan yang dilakukan penari. Tari Serampang 12. Tari Serampang 12 merupakan aset budaya lokal masyarakat Melayu Sumatera Utara. Menurut Tangku Mira Sinar, asal-usul Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Bika Ambon. Asal-usul Bika Ambon memiliki sejarah yang menarik, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner Indonesia. Kue ini dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Konon, Bika Ambon diciptakan oleh para perantau yang membawa resep dari Maluku. Kue ini awalnya dibuat sebagai sajian dari berbagai acara dan perayaan. Namun sering waktu, popularitas semakin meluas dan menjadi salah satu makanan khas Medan.
Dendeng. Dendeng merupakan salah satu hidangan khas Sumatera Utara yang terkenal lezat. Hidangan ini terbuat dari daging lembu, kerbau, atau babi. Sementara untuk bumbunya diperlukan garam, asam cabai, merica, andaliman, kunyit, dan jahe. Cara masaknya adalah dengan memotong-motong daging lalu merendamnya di dalam bumbu. Filosofi yang terkandung dalam dendeng batokok adalah tentang kesabaran dan ketekunan. Proses pembuatan dendeng batokok membutuhkan waktu yang cukup lama karena daging sapi diasingkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan secara bertahap hingga kering dan crispy. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan agar dendeng batokok memiliki tekstur yang tepat dan rasa yang lezat. Soto Medan. Soto merupakan makanan yang biasa disajikan dalam keadaan panas atau hangat. Di daerah manapun, soto selalu disajikan dalam keadaan itu. Filosofi dari hal itu adalah bahwa masyarakat kita memang suka kehangatan. Kehangatan di sini bisa dimaknai secara tekstual dan kontekstual. Makna kehangatan secara tekstual tentu sudah jelas, sementara makna kehangatan secara kontekstual bisa diartikan bahwa masyarakat kita menyukai kehidupan yang akrab, penuh kegembiraan, penuh keceriaan, tidak tegang, atau jauh dari konflik. Ura-ura. Ura-ura adalah makanan khas Sumatera Utara yang terbuat dari buah-buahan, seperti serai-serai, jantung pisang, dan daun pepaya. Pada pembuatannya adalah dengan menggubuk bahan bersama bumbu garam, asam, dan cabai. Ura-ura umumnya disajikan dengan cara unik, menggunakan lesung sebagai alat penumbuk. Umumnya, ura-ura dijadikan makanan wanita yang sedang mengandung. Mie gomak. Mie gomak goreng memiliki sejarah yang kaya dan menarik di tanah Batak. Hidangan ini berawal dari kreativitas masyarakat Batak dalam mengolah bahan-bahan lokal menjadi hidangan yang lezat dan mengenyangkan. Awalnya mie gomak disajikan sebagai hidangan berkuah, namun seiring waktu variasi goreng mulai populer dan menjadi favorit banyak orang. Kata gomak sendiri berasal dari bahasa Batak yang berarti ramas atau kaldu. Ini merujuk pada cara pembuatannya yang diaduk atau diremas dengan bumbu-bumbu yang khas. Proses ini tidak hanya mencampur bahan-bahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kali diperdaya disempurna dengan bumbu yang kaya akan rasa. Mie gomak biasanya disajikan dengan taburan bawang merah, seledri, dan irisan cabai. Mie gomak biasanya disajikan dengan ukuran yang besar, sehingga bisa dinikmati oleh beberapa orang. Nah, itu dia pemaparan terkait tradisi dan budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Setelah pemaparan ini, kita jadi tahu tradisi apa aja yang ada di Sumatera Utara. Bukan hanya di Sumatera Utara, kita juga harus mempelajari tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan itu, kita dapat melestarikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Amin. Sekian dari saya, terima kasih.